Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ketemu dengan Ustadz Kis dengan materi mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, lanjutan. Sekarang kita sudah memasuki bab kedua. Bab pertama sudah formatif, artinya kita sudah melaksanakan evaluasi di tahap pertama. Kali ini Ustadz ingin membahas bersama-sama, belajar bersama-sama walaupun lewat udara, lewat daring, tapi Ustadz berharap kalian tetap semangat ya, semangat dong, agar lebih semangat yuk. Dan berkah pertemuan kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, paling tidak kalau objek penelitian IPA itu ada biotik dan abiotik. Nah, kali ini kita coba yuk ngebahas terkait dengan biotik, khususnya makhluk hidup. Nah, kita juga makhluk hidup, di sekitar lingkungan kita banyak makhluk hidup. Untuk itu ya kita harus paling tidak mengamatilah apa yang ada di lingkungan kita sebagai ilmu. Ingat ya, sebagai manusia merdeka kita belajar di mana saja bisa. Tidak hanya di kelas, di sekolah dan sebagainya. Di rumah kita bisa belajar, di lingkungan sekolah bisa belajar. Baik, kita awali yuk. Apa itu makhluk hidup? Kan sudah pada tahu ya, makhluk hidup itu ada flora, fauna, dan mikroorganisme. Ya, alhamdulillah masih ingat. Apa ciri-cirinya makhluk hidup itu apa? Ya, ciri-ciri yang nampak paling tidak harus tahu itu, harus paham, harus ngerti. Paling tidak ciri-ciri makhluk hidup itu dalam keseharian kita yang nampak ini ada 8 itu. Apa saja itu Ustadz? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makanya kita harus belajar. Buka bukunya paling tidak ya. Banyak itu bacaan-bacaan dalam buku-buku paket dan LKS-nya dibaca. Baik, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, nah ini bernafas. Semuanya bernafas kalau makhluk hidup, artinya dia hidup, perlu bernafas. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, memerlukan nutrisi. Apa itu nutrisi? Betul, asupan makanan dan minuman. Tumbuh dan berkembang. Ya tuh, kalian dulu masih bayi, lalu sekarang sudah kelas 7, udah lulus SD. Gak boleh cengeng, semangat belajarnya. Tumbuh dan berkembang tuh ya, berkembang kalian itu. Nanti akan kita bahas apa itu tumbuh dan apa itu berkembang. Bergerak. Nah, ini ya, sering bergerak-gerak itu ya, lempar-lemparan, lari-larian, panjat-panjatan. Pokoknya bergeraklah, jalan-jalan, ngegowes, apalagi ya. Jadi bernafas. Yang pertama, memerlukan nutrisi atau makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bergerak. Tadi ada 8, masih 4. Nah, yang kelima. Apa itu yang kelima?
yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya kalau kita melihat cahaya yang terlalu terik, pasti mata kita atau udara dingin. Nah, itu namanya iritabilitas. Ciri-cirinya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Beradaptasi. Nah, gitu. Adaptasi, menyesuaikan dengan lingkungannya. Kalau dulu SD, sekarang udah SMP, harus beradaptasi. Jangan cengeng, jangan mengeluh, semangat ya. Yang ketujuh apa? Berkembang biak. Iya, ada abi, ada umi, ada bapak, ada ibu, ada mama, ada papa. Muncullah kita semua. Itu namanya reproduksi, berkembang biak. Kembali produksi, berproduksi kembali. Yang terakhir, yang kedelapan, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu ada yang cair, ada yang padat. Nanti kita bahas. Yuk, yang pertama dulu, bernafas. Ya, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Nah, kalau manusia seperti yang ada di gambar itu, ya, sedang kontraksi pernafasan. Paru-paru kita kalau bernafas seperti itu. Bagaimana kalau tumbuhan? Bagaimana kalau mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil? Apa sih pengertian bernafas? Ya, betul. Ngambil oksigen. Tujuannya untuk apa? Untuk pembakaran makanan. Oksidasi itu ya istilahnya kalau bukan dibakar pakai api, enggak. Ya, makanan yang masuk ke kita untuk apa? Memperoleh sistem pembakaran. Makanan itu ya, ternyata oksigen itu, udara itu untuk membakar makanan guna memperoleh energi. Kelihatannya bernafas. Gitu, tapi itu ternyata untuk memperoleh energi dan dikeluarkan CO2 atau karbon dioksida sebagai zat sisa. Kalau tumbuhan kebalikannya ya, menghirup CO2 karbon dioksida lalu mengeluarkan O2 oksida. Nah, itu ada timbal baliknya. Saling bernafas tapi zat sisanya beda. Kalau kita zat sisanya apa? CO2. CO2 diambil nafas oleh tumbuhan, keluar O2. O2 kita yang menyerap. Ya gitulah kira-kira. Jadi ciri-cirinya yang pertama bernafas. Yang kedua tadi memerlukan nutrisi. Apa itu nutrisi? Iya, makanan dan minuman. Untuk apa kita makan untuk minum? Biar gendut? Ya enggak lah. Untuk mempertahankan hidup kita. Iya, cari makan. Tumbuhan itu cari makan agar mempertahankan hidupnya sampai gede. Kalau makanan itu menghasilkan energi, kita bisa bergerak itu harus ada energinya. Lalu tumbuh, ya tadinya kita kecil jadi gede, pohonnya kecil sekarang jadi gede. Dan makanan itu untuk pengganti sel-sel tubuh kita yang rusak. Ada loh yang rusak sel-sel tubuh itu ya. Kok bisa Ustaz rusak? Iya, bisa jadi karena si periodisasi sel sehingga sel itu mati. Contoh yang sering kita ketahui ya sel kulit itu kan ada pergantian kulit dan sebagainya. Itu sel. Kalau kita nggak makan, dapat dari mana? Sel-sel kita itu dapat asupan gizi dan sebagainya. Sehingga kita bisa tumbuh. Kalau selnya banyak, jaringannya kuat, maka tumbuhnya menjadi orang yang kuat. Nggak
suka mengeluh dan sebagainya. Udah SMP nggak usah mengeluh. Itu maksudnya nutrisi, ya, untuk mempertahankan hidup, menghasilkan energi dan mengganti sel-sel yang rusak. Berikutnya yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Ustadz, apa sih bedanya tumbuh dan berkembang? Sabar, dijelasin kita ya. Nah, kalau pertumbuhan itu pertambahan massa. Massa, ingat massa ya kemarin ya untuk ukuran. Dan volume isinya. Jadi kalau kalian waktu kecil massanya atau beratnya kan 10 kilo, 5 kilo gitu. Tapi kalau udah gede 70 kilo, 80 kilo. Ada nggak yang 80 kilo di kelas kalian? Ya, itulah tumbuh atau pertumbuhan. Tapi pertumbuhan itu tidak bisa balik lagi ke kecil. Mau jadi kecil lagi. Nah, itulah kuasanya Allah, subhanallah, masya Allah. Ya, jadi kita kecil terus tumbuh. Tapi nggak bisa balik lagi. Ya sama kayak pohon itu, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi gitu ya. Nah, karena tidak tumbuh, istilahnya, ingat istilahnya ini harus diingat-ingat, dihafalin. Kalau ulangan keluar, irreversible. Tapi dapat diukur, kuantitatif. Itu ya. Yang keempat nih, yang keempat apa? Yang belum keempat ya. Tadi kan pertumbuhan, sekarang perkembangan. Apa sih perkembangan? Adalah perubahan menuju ke dewasa. Nah, kalian yang udah dewasa itu udah mulai tumbuh gitu. Apanya yang tumbuh, Ustaz? Cari sendiri yang tumbuh itu. Di dalam tubuh kalian apa yang tumbuh itu. Ya, tapi tidak dapat diukur. Kedewasaan itu tidak bisa diukur. Kekanak-kanakan juga nggak bisa diukur. Nah, ya. Sehingga ada orang yang tinggi, ada yang biasa-biasa, ada yang gemuk, ada yang sedang dan sebagainya. Itulah tumbuh dan berkembang. Lanjut yang keempat nih, bergerak. Ini yang disukai anak-anak, ini pasti bergerak-gerak terus. Walaupun tidur ya gerak-gerak juga. Ya, bergerak. Apa sih pengertian bergerak? Ya, pindah posisi. Ya. Perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian, ya, karena ada rangsangan. Kalau digigit semut itu kan rangsangannya sakit, nah bergerak. Ada panas, ya perubahan posisi, masa panas diem aja. Ya, perubahan posisi itulah yang disebut bergerak, walaupun hanya sebagian tubuh atau keseluruhan tubuh. Nah, itu juga ciri dari makhluk hidup. Yang kelima, yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi, rangsangan itu adalah reaksi dari luar tubuh makhluk hidup. Disentuh. Nah, kalau pinggangnya disentuh, nah geli, nah itu langsung peka kita. Ada cahaya matahari, pasti minggir. Ada suara beledek, petir, waduh langsung sembunyi. Itulah yang disebut rangsang, reaksi dari luar. Nah, contoh rangsang itu kalau dalam tumbuhan yang mana sih? Ya, betul. Iya, kan ada itu ya, ada tumbuhan yang disentuh langsung mengatup daunnya. Akar tumbuhan, iya menuju ke sumber air untuk nyari, itu bergerak juga, itu ada rangsangan. Ada air di sana bergerak. Nah, kalau kalian lihat itu
tanaman yang ditanam di dalam ruangan atau di dalam kamar kalian itu otomatis akan mencari sumber cahaya. Yang paling mudah ya membuka kuncup bunga itu kan menutup, lama-lama karena ada rangsangan dari sinar matahari atau apa terbuka. Itu contohnya saja ya, peka terhadap rangsangan. Yang berikutnya yaitu beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Pengertiannya ya, kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Kalau kalian dibawa ke kutub es sana, ya pasti menyesuaikan diri tubuh kalian. Atau dibawa ke gurun pasir, atau dibawa ke gunung, nah itu menyesuaikan diri. Itu namanya kemampuan kita beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, berikutnya adalah berkembang biak. Dulu ada ayah, ada ibu, punyalah anak, punya adik lagi. Jadi banyak berkembang biak atau reproduksi. Kupu-kupu bertelur, jadilah anak kupu-kupu, ulat dan sebagainya. Banyak ayam bertelur, dirami jadi banyak ayamnya. Nah, berkembang biak ini adalah salah satu ciri makhluk hidup. Untuk apa? Untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ada yang punah? Ada. Badak bercula satu sudah enggak ada. Ya, kalau di Bali ini jalak diburu, burung jalak putih itu diburu hingga punah. Nah, sekarang istilahnya ditangkarkan, dikasih tempat yang bagus sehingga bisa banyak lagi. Kalau udah punah gimana? Tidak ada lagi. Untung itu ikan-ikan di laut itu bertelur banyak ya, ribuan. Jadi, nah ciri-ciri makhluk hidup itu berkembang biak. Ya, nanti akan dibahas itu cara berkembang biaknya. Ada yang vegetatif, non vegetatif dan sebagainya nanti. Gampang itu. Ya. Baik. Terus yang terakhir mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu apa sih? Iya, tadi kan udah disebutin bahwa ada yang cair, ada yang keras. Nah, kalau zat sisa yang pengertiannya itu apa? Iya, zat sisa itu adalah zat yang tidak bisa diserap lagi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi seakan-akan kalau kelapa diparut, nah ampasnya itulah. Ampasnya bisa berupa apa aja? Ya, zat sisa itu jenis-jenisnya. Ya, ini ya. Yang pertama jenis-jenis zat sisa yaitu ekskresi berupa cairan, keringat, ludah. Kalau ludah enggak sih. Keringat dan air kencing kita atau urin. Nah, itu termasuk zat sisa, harus cepat-cepat dibuang. Ya, jangan malah Ustadz, kalau kentut itu apa Ustadz? Apakah itu zat sisa? Kalau kentut itu hasil metabolisme, gas yang berlebihan. Kan makanan itu mengandung gas, ya, sehingga mengeluarkan. Apakah itu termasuk zat sisa? Nanti kita bahas. Yang kedua, defekasi, ya, berupa feses, ya, agak keras tapi agak empuk. Nah, itu yang kalau pagi-pagi itu keluar itu ke WC, ya, sehingga
kalau sisa-sisa makanan kita itu ya dibuang, harus dibuang. Itulah yang namanya feses. Atau kalau kita sering apa? Disebut apa? BAB, betul, buang air besar. Padahal nggak ada air besar ya di sana ya. Yang ada kalau dalam IPA disebut apa? Bukan BAB lagi, feses, tapi istilahnya BAB. Gitu. Yang ketiga, ekspirasi, ya, ekspirasi berarti hasil dari pernafasan. Tadi kan zat sisanya berupa apa? CO2, karbon dioksida. Lewat mana? Lewat hidung. Ya. Yang keempat yaitu gutasi atau pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Tapi jangan kayak air beneran itu, ya kayak getah itu kan termasuk air. Jika kalian menyentuh, ya itu getahnya itu atau airnya itu bisa dibuang. Gutasi dan transpirasi. Ya. Dari mana itu biasanya? Ya dari stomata itu kan ada itu ya. Iya betul, dari mulut-mulutnya daun itu kan ada namanya stomata. Udah 8 nih ciri-ciri makhluk hidup, mudah-mudahan kalian bisa menghafalnya dan bisa memahaminya. Nanti kalau ada ulangan dan sebagainya formatif bisa menjawabnya. Paling tidak kita tahu, oh saya makhluk hidup, ciri-cirinya, oh iya ya, benar juga ada 8 ya. Nah kalau nanti kalian meneliti dan sebagainya ciri-ciri makhluk hidup, pasti kalian akan mengetahui. Kira-kira coba ini ya bisa dijawab ini. Ya, kira-kira mobil bergerak, tapi dia bukan makhluk hidup. Kenapa? Gitu ya. Layangan bergerak enggak? Bergerak. Tapi dia bukan makhluk hidup. Layangan kenapa bukan makhluk hidup? Mobil bukan makhluk hidup. Tidak bernafas. Mobil tidak berkembang biak, tidak punya anak. Layangan sama. Meja tidak bernafas walaupun tadinya dari pohon. Nah kira-kira begitulah sehingga kalian bisa belajar dengan baik. Jangan lupa ya, tetap belajar walaupun di rumah saja. Akhirnya mudah-mudahan sekali lagi ilmu yang sudah kita dapatkan berkah dan mendapat ridho dari Allah. Terima kasih. Selamat belajar. Ingat manusia merdeka belajar di mana saja.